Ahmad Khosinuddin adalah pengacara daripada Dr. Tifa Rismond dan juga Roy Suryo dan juga Rizal Fadilah yang menuduh Pak Jokowi dan Iriana mendapatkan uang dari namanya yang tertera di kapal gitu ya, ada kapal JKW dan kapal Iriana. Dan ya, Ahmad Khosinuddin meminta agar menyelidiki agar Pak Joko Widodo ya tentu saja dicurigai telah mendapatkan japrem gitu ya, jatah preman ya, uang dari pemilik kapal. Dan inilah pernyataan Ahmad Khosinuddin. Kapal namanya JKW Mahakam, kapal yang namanya Dewi Iriana. Ini saya pakai analogi saja. Kalau kita di jalan, truk itu, Kang, truk itu ditempel stiker. Stiker itu dari ormas tertentu itu. Yang ditempel stiker itu berarti sudah ada perlindungan dari ormas tertentu. Dan truk itu sudah pasti bayar namanya japrem ke ormas tadi. Jatah preman. Jatah preman. Dan harus diselidiki apakah Jokowi mendapat japrem dari proses penambangan nikel di Raja Ampat dan juga di berbagai wilayah lainnya. Kenapa? Nggak mungkin dong kapal-kapal itu mengutip sebuah nama tertentu, apalagi identik dengan kepala negara dan ibu negara secara serampangan gitu, dan gratisan. Iya, gratisan gitu. Itu kan ada tujuan. Dan orang kalau sudah ada, katakanlah bagi orang tertentu kan presiden dianggap simbol negara. Si kapal ini sejak kapan sih ada? Si kapal JKW. Nah, kalau saya lihat di penelusuran itu sudah hilir mudik lama mengangkut, bahkan tonasenya banyak sekali begitu. Akhirnya pemilik kapal dengan nama lambung JKW dan tongkang Dewi Iriana buka suara terkait kehebohan nama-nama tersebut di media sosial. Kabar terkait kapal-kapal yang berisi nama-nama JKW hingga Dewi Iriana itu memang heboh dibicarakan publik. Di media sosial, foto dan video keberadaan kapal tersebut tersebar luas. Bahkan dikaitkan dengan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang saat ini ramai dibicarakan. Kapal takbot JKW dan Dewi Iriana tersebut juga dikaitkan dengan keluarga mantan Presiden RI Joko Widodo dan istrinya, Iriana. Tudingan bahwa kapal tersebut dinarasikan sebagai milik keluarga Jokowi gencar di media sosial. Akhirnya PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara. Perusahaan PSSI tersebut menanggapi sejumlah video viral terkait keberadaan kapal-kapal yang diberi nama mirip dengan inisial mantan Presiden ke-7 tersebut. Kapal-kapal JKW dan Dewi Iriana tersebut dinarasikan sebagai angkutan material tambang nikel di Raja Ampat. Sekretaris Perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk, Desi Femilinda Savitri membenarkan bahwa sebagian kapal-kapal dengan nama lambung JKW dan kapal tongkang Dewi Iriana adalah milik perseroan dan anak usahanya PT Pelita Samudra Sria. Soal pemilihan nama JKW dan Iriana dalam armada kapal PSSI dan anak usahanya, Desi menjelaskan bahwa pemberian nama kapal merupakan pertimbangan internal. Ia menjelaskan meski kapal-kapal takbot beserta tongkangnya diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana, penamaan kapal tidak ada sangkut pautnya dengan seorang mantan presiden atau tokoh tertentu lainnya. Pemberian nama JKW Mahakam menurut Desi adalah karena sebagian kapal takbot dioperasikan di Kalimantan Timur melintasi Sungai Mahakam. Dia juga mengatakan kapal-kapal JKW Mahakam tidak ada kaitannya dengan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Ia berujar bahwa beberapa kapal-kapal JKW dan Dewi Iriana milik PSSI yang banyak beredar di media sosial sebenarnya merupakan dokumentasi lama, namun kembali ramai setelah mencuatnya polemik tambang nikel di Raja Ampat. Sementara itu, Kemenhub mengungkapkan beberapa fakta terbaru. Kata Ditkapel Kemenhub menunjukkan setidaknya ada 8 kapal yang bernama JKW Mahakam. Namun kepemilikan kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana tersebut tidak terkait sama sekali dengan keluarga Jokowi ataupun lingkaran kerabat dekatnya. Kapal-kapal bernama JKW Mahakam memang sebagian besar dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sria (PSS), anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk. Kantor pusat perusahaan ini berada di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Selain PT PSS yang menjadi anak usaha PSSI, kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dimiliki oleh 3 perusahaan lain, yakni PT Permata Lintas Abadi, PT Sinar Pasifik Lestari, dan PT Glory Ocean Lines. Adapun kapal yang namanya mirip dengan nama Iriana istri Jokowi, yakni kapal Dewi Iriana, jumlahnya mencapai 6 unit. Sama dengan kapal-kapal dengan nama lambung JKW. Sebagian kapal-kapal dengan nama Dewi Iriana dimiliki oleh perusahaan PT PSS dan perusahaan induknya yaitu PT PSSI.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar yang mengaitkan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang mirip inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan sang istri Iriana dengan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Isu ini mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan kapal bernama lambung JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang diduga mengangkut biji nikel dari Raja Ampat. Bahlil menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial soal kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana terkait keluarga Jokowi tidaklah benar. Bahlil juga menanggapi isu mengenai izin usaha pertambangan IUP yang dikeluarkan di Raja Ampat yang disebut-sebut terkait dengan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat telah dikeluarkan jauh sebelum pemerintahan Jokowi. Bahlil menambahkan bahwa pemerintah telah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham. Keempat IUP ini dikeluarkan sejak tahun 2004 jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Terima kasih Sobat IWS TV telah menonton video di kanal media ini. Silakan ikutin terus dan nantikan berita menarik lainnya di IWS TV. Ahmad Khozinuddin juga melaporkan Pak Joko Widodo ke Komnas HAM. Sungguh lucu sekali ya. Kenapa kok dilaporkan ke Komnas HAM? Dan inilah Ahmad Khozinuddin. Yang dilaporkan ke Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM saudara Joko Widodo. Joko Widodonya? Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena yang memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? Karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi. Jadi kita kasihan pun sekarang dianggap intimidasi. Ya. Karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji, ini selalu sen kanan belok kiri. Kami tidak bisa mempercayai statement yang zohir, tapi kami kaitkan dengan sebelah presiden. Ini ilmu tafsir. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut penuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh. Bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Nah, artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngelihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Baik, kami akan kembali usai jeda, tetap interupsi. Kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh
merasa bahagia. Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi. Dan memang faktanya, saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan, itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan, kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Ahmad, bagaimana Anda bisa meyakini masyarakat bahwa yang sedang Anda dan Pak Roy lakukan saat ini bukan pembunuhan karakter terhadap Presiden? Jokowi ya, begini, yang namanya menuduh itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Ya. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut penuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh. Bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketoro, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngelihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan